Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atala Fikri Kamali, NPM 244014981. Kali ini saya akan membahas materi bab 9 materi bahasa Indonesia, yaitu penulisan karya ilmiah. Apa saja materinya? Mari ikuti saya. Pengertian karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah bentuk tulisan secara sistematis dan berdasarkan penelitian, analisis, serta pemikiran kritis untuk menyajikan informasi, temuan, atau argumen ilmiah. Nah, karya ini bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan yang dapat diuji, dianalisis, atau diterapkan dalam konteks ilmiah. Nah, ciri khas karya ilmiah adalah keberpihakan pada fakta, penggunaan metode yang terstruktur, serta mengacu pada referensi yang valid. Nah, dalam karya ilmiah, pengarang tidak hanya memaparkan pendapat, tetapi juga memberikan bukti atau data yang mendukung pernyataan tersebut sehingga dapat diterima dalam komunitas akademik atau profesional. Nah, berikut di sini adalah ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama yaitu objektivitas. Nah, apa itu objektivitas? Nah, objektivitas yaitu karya ilmiah bersifat objektif, artinya isi tulisan itu didasarkan pada fakta, data, dan analisis yang dapat dibuktikan kebenarannya. Penulis harus menghindari pendapat pribadi yang tidak didukung bukti ilmiah. Nah, penilaian terhadap suatu fenomena atau masalah harus dilakukan secara netral tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas atau prasangka. Lalu yang kedua yaitu sistematis. Nah, apa itu? Nah, penulisan karya ilmiah disusun secara terstruktur dengan alur logis yang jelas. Biasanya karya ilmiah terdiri atas bagian-bagian seperti pendahuluan, tinjauan, pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Struktur ini membantu pembaca memahami alur pemikiran dan argumen yang disampaikan oleh penulis. Lalu yang ketiga yaitu berdasarkan fakta dan data. Nah, seluruh isi karya ilmiah harus bersumber dari data yang valid, baik dari penelitian empiris, kajian literatur, atau eksperimen. Nah, fakta dan data tersebut menjadi dasar argumen yang disampaikan sehingga dapat diuji kebenarannya oleh orang lain. Lalu yang keempat yaitu memiliki landasan teori. Apa itu? Karya ilmiah itu mengacu pada teori atau konsep yang sudah ada sebelumnya sebagai kerangka kerja. Landasan teori ini itu diperoleh dari literatur atau penelitian terdahulu dan menjadi dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. Lalu yang kelima yaitu analisis dan kritis. Nah, karya ilmiah tidak hanya memaparkan informasi, tetapi juga menganalisis dan mengevaluasi data secara kritis. Nah, penulis harus menunjukkan kemampuan untuk menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang logis. Tujuan menulis karya ilmiah. Yang pertama yaitu mengarah kemampuan berpikir kritis dan logis. Nah, proses penulisan karya ilmiah melibatkan analisis mendalam dan penarikan kesimpulan yang logis. Hal ini bertujuan untuk melatih penulis dalam berpikir kritis, sistematis, dan terstruktur. Lalu yang kedua yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, salah satu tujuan utama karya ilmiah adalah untuk memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan melalui penemuan baru, pengujian teori, atau pengembangan konsep yang sudah ada. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kredibilitas penulis, yaitu menulis karya ilmiah dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas penulis di bidang keilmuannya. Publikasi dalam jurnal atau konferensi ilmiah menjadi bukti kompetensi penulis dalam menghasilkan karya yang berkualitas. Nah, berikut di sini ada beberapa manfaat menulis karya ilmiah. Yaitu ada dua, yaitu yang pertama itu bagi penulis. Nah, pengembangan diri itu penulis mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti sekaligus mengesah kemampuan analisis, interpretasi, dan komunikasi ilmiah. Lalu, pengakuan akademik atau profesional
Karya ilmiah yang ditertibkan dapat meningkatkan reputasi akademik atau profesional penulis, membuka peluang untuk kolaborasi penelitian atau karir yang lebih baik. Lalu, dokumentasi pemikiran, yaitu karya ilmiah menjadi catatan formal dari ide, temuan, atau penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi rujukan di masa mendatang. Lalu yang kedua, yaitu bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat itu penyelesaian masalah sosial. Nah, hasil karya ilmiah ini dapat diaplikasikan untuk memecahkan masalah nyata di masyarakat seperti di bidang kesehatan, teknologi, pendidikan, atau lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu peningkatan kesejahteraan, yaitu penemuan dan inovasi yang dihasilkan melalui karya ilmiah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulan materi tersebut yaitu ringkasan temuan, yaitu menyampaikan kembali hasil utama dari penelitian atau kajian secara singkat dan jelas. Lalu yang kedua yaitu implikasi hasil penelitian, itu menjelaskan dampak atau relevansi dari hasil penelitian terhadap bidang ilmu atau praktik yang diteliti. Lalu yang ketiga yaitu keterbatasan penelitian, yaitu mengakui keterbatasan dalam penelitian seperti metode yang digunakan, keterbatasan data, atau faktor lain yang mempengaruhi hasil. Itu saja materi yang saya bahas kali ini. Semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.